Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, selawat berakhir salam kita hadirkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya yang saya hormati kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman sekalian. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembahasan saya yaitu tentang jenis-jenis penelitian. Dalam pembahasan saya kelompok 1 ada 3 pembahasan. Yang pertama, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, penelitian murni, terapan dan evaluasi. Ketiga, penelitian deteksi dan eksplanasi. Jadi ketiga poin inilah yang akan saya coba bahas. Kita coba membahas penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang berfokus pada aspek penyusupan dengan cara objektif terhadap fenomena sosial. Jadi kalau menurut Kasirum, penelitian metode kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan proses data-data atau angka-angka. Baik, selanjutnya metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini digunakan teknis analisis yang mendalam dengan cara mengkaji satu persatu masalah yang ada dalam suatu kasus. Jadi perbedaannya tadi penelitian kualitatif dan kuantitatif tadi perbedaannya terletak kepada kalau kuantitatif terletak kepada angka, kepada datanya terletak pada angka. Maka sedangkan kualitatif dia bersifat menyelidiki satu masalah. Jadi kalau kualitatif ini dia berfokus kepada menyelidiki suatu masalah, dia terus mendalaminya. Baik, selanjutnya penelitian murni, terapan dan evaluasi. Penelitian murni yang dilakukan di dalam organisasi sekedar untuk memahami masalah dan dalam organisasi. Jadi secara mendalam tanpa ingin menerapkan apa hasilnya atau tujuannya. Jadi penelitian murni. Terus selanjutnya penelitian terapan. Penelitian terapan ini penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi penelitian terapan ini dia lebih kepada mencari solusi untuk pemecahan masalah. Selanjutnya penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini dia merupakan bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan suatu kesimpulan kegiatan dengan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Jadi contohnya penelitian evaluasi ini kita meneliti suatu sekolah dan membandingkannya dengan sekolah lain. Jadi dari evaluasi inilah kita akan mendapatkan hasil. Baik, selanjutnya penelitian deskriptif dan eksplanasi. Penelitian deskriptif ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau definisi tentang suatu keadaan secara objektif. Sedangkan penelitian ekspansi yaitu penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian ini bersifat mendasar. Baik, selanjutnya perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian dalam metode kualitatif, penelitian bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat berkembang sendiri selama prosesnya.
Sedangkan kuantitatif penelitian bersifat khusus, terperinci dan statistis. Proses dalam penelitian sudah direncanakan sebelum penelitian. Jadi dalam penelitian kuantitatif dia bersifat dinamis. Dia kebalikannya, dan bersifat khusus, terperinci dan statistis. Proses dalam penelitian sudah direncanakan sebelum penelitian. Jadi kalau penelitian kuantitatif ini dia berupa angka. Jadi prosesnya itu sebelum penelitian dia sudah ada dulu, sudah kita berikan. Dia biasanya bersifat data, bersifat numerik. Kalau sedangkan kuantitatif ini dia bersifat fleksibel. Jadi contohnya kalau kuantitatif ini dia penelitiannya lebih kepada kimia, fisika, dan sebagainya. Sedangkan kualitatif ini dia secara umum fleksibel, dia lebih bisa seperti sosiologi atau penelitian lainnya. Baik, selanjutnya perbedaannya adalah di analisis data. Kualitatif kalau dalam analisis data dia dilakukan selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kualitatif analisis data dilaksanakan pada tahap akhir. Akan tetapi sebelum laporan penelitian dia sudah memberikannya kepada sekolah. Contohnya kalau kuantitatif dia memberikan selembaran atau berupa data, melakukannya kepada absen. Contohnya seperti angket di ujian-ujian. Itu merupakan analisis data penelitian kuantitatif. Baik, selanjutnya istilah subjek penelitian. Jadi dalam istilah subjek penelitian juga ini ada beberapa perbedaan. Kalau di kualitatif subjek penelitian itu disebut dengan narasumber, sedangkan di kuantitatif subjek penelitian ini disebut sebagai responder. Jadi ada beberapa perbedaan. Selanjutnya cara mengambil fakta, cara memandang fakta. Cara memandang fakta ini kualitatif, dia memandang fakta tergantung pada cara peneliti mengekspresikan data. Karena kan kalau dia berupa data, kita itu tidak bisa mengoperasikan sesuai dengan keinginan. Jadi dia ada cara-cara memandang fakta yang baik. Kalau kuantitatif, cara memandang faktanya itu pada objek penelitian berdasarkan data. Penelitian harus netral dan tidak berpihak. Jadi contohnya kita ingin membuat penelitian ini seperti mengevaluasi sistem belajar. Jadi kalau kita penelitian bersifat kualitatif, kita memberikan angket kepada siswa. Setelah itu siswa itu menulisnya, mencatatnya. Setelah itu kita kumpulkan. Jadi penelitian itulah yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Saya coba menjelaskan sedikit tentang penelitian murni, terapan dan evaluasi. Jadi penelitian murni ini dia bersifat dasar. Contohnya, jadi dalam penelitian ini kita kita itu tujuannya itu tidak langsung dilaksanakan. Jadi kita membuat penelitian ini tidak contohnya kita ada satu metode, jadi kita gunakan pengembangan metode dengan penelitian murni inilah kita melaksanakannya. Inilah penelitian terapan. Penelitian terapan ini penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk menemukan atau menyelesaikan sebuah masalah. Contohnya pengembangan minat baca. Jadi dalam sekolah kita berikan contohnya pengembangan minat baca sekolah. Jadi untuk meningkatkan minat baca sekolah itu kita lakukan penelitian terapan. Jadi dengan metode-metode tertentu kita melakukan penelitian tersebut. Baik, selanjutnya penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini jadi untuk penelitian untuk menentukan suatu masalah. Caranya itu dengan membandingkan masalah
membandingkan masalah yang satu dengan masalah yang satunya lagi. Jadi kita gabungkan dan kita temukan, kita menemukan solusinya. Selanjutnya penelitian statistik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengarahkan atau menjawab permasalahan yang sedang terjadi. Kalau ekspansi, dia penelitian ini untuk menguji suatu teori. Jadi teori ini untuk menguji suatu teori apakah benar atau kita akan memperkuatnya. Baik, sekian presentasi saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.